Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas materi kalkulus 1 mengenai ketaksamaan nilai mutlak. Disimak baik-baik ya adik-adik. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, nilai mutlak. Sebelum kita ke taksamaan yang berkaitan dengan nilai mutlak, kita perlu tahu apa itu nilai mutlak. Nah, definisi dari nilai mutlak adalah, nilai mutlak lambangnya ini ya, X yang diapit oleh sebuah tanda garis lurus seperti ini. Nah, definisi dari mutlak X, ya ini ya, X mutlak atau mutlak X, ini adalah bisa bernilai X, mutlak dari X itu bisa bernilai X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Namun bisa bernilai negatif X jika X lebih kecil dari 0. Nah, contohnya misalkan mutlak dari 2. Berarti jawabannya adalah, atau hasilnya adalah 2, karena 2 lebih besar dari 0. Nah, kalau 0 ya hasilnya juga 0 karena X-nya adalah 0. Nah, kalau mutlak dari negatif 5, perhatikan bahwa negatif 5 lebih kecil dari 0, maka dia akan menggunakan definisi yang negatif X. Berarti negatif dari negatif 5 sama dengan 5. Maka tidak heran bahwa nilai dari mutlak X selalu tidak negatif. Ingat ya, selalu tidak negatif. Nah, nilai mutlak ini juga kita bisa membayangkan nilai mutlak ini sebagai sebuah jarak karena tak berarah. Nah, misalkan di mutlak 2 itu kan sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan pada garis bilangan, berarti jarak dari titik asal yaitu 0, jarak titik asal yaitu 0 ke 2 itu sama dengan 2. Jarak titik asal ya, atau 0 ke titik 2 itu adalah 2. Makanya mutlak 2 sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan yang negatif? Berarti jarak dari titik asal 0 ke negatif 5, jaraknya adalah 5. Bisa paham tentang konsep nilai mutlak? Semoga bisa paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa arti dari mutlak X lebih kecil dari 3? Ingat tadi kalau mutlak itu jarak dari titik asal ke titik X ya. Nah, berarti sekarang kalau mutlak X lebih kecil dari 3, itu artinya jarak antara X dan titik asal harus lebih kecil dari 3. Tadi semoga bisa dipahami. Maksudnya apa itu? Ini berarti dengan kata lain X harus secara simultan lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari negatif 3. Atau kita tuliskan X lebih besar negatif 3, X lebih kecil dari 3. Kalau kita gambarkan seperti ini. Lihat ya, jarak antara X dan titik asal ini yang 0 harus lebih kecil dari 3. Jadi kalau X-nya negatif 2, X-nya berarti memenuhi karena jarak antara 0 ke negatif 2 itu adalah 2. Itu lebih kecil dari 3. Nah, misalkan juga apalagi X-nya kita misalkan 2,5. Itu kan memenuhi juga karena jarak dari 0 ke 2,5 itu tetap lebih kecil dari 3. Nah, misalkan kita ambil X-nya 4, itu tidak memenuhi nilai X-nya karena jarak dari titik 0 ke 4 itu lebih besar dari 3. Bisa paham? Makanya dia arti dari mutlak X lebih kecil 3 ini adalah X lebih besar negatif 3 lebih kecil dari 3. Nah, bagaimana kalau mutlak X lebih besar dari 3? Ayo, kira-kira bagaimana? Ingat tadi, kalau kita membayangkan nilai mutlak itu sebagai sebuah jarak, maka berarti mutlak X ini adalah jarak titik asal atau jarak titik asal dan X itu harus lebih besar dari 3.
Oke, berarti dengan kata lain, X harus secara simultan lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari negatif 3. Atau kita tuliskan X lebih kecil negatif 3 atau X lebih besar. Ini pakai kata atau ya, supaya jangan bingung. Tunggu ya. Oke, ini atau. Oke, kita lanjutkan. Nah, digambarkan seperti ini kalau di garis bilangan. Oke, nah, dua contoh yang tadi saya berikan tentang ketaksamaan itu sebenarnya mengacu pada pernyataan umum nilai mutlak, yaitu mutlak X lebih kecil dari A jika dan hanya jika X lebih besar negatif A lebih kecil dari A. Nah, atau ada dua pernyataan di sini, pernyataan umum ketaksamaan nilai mutlak. Bisa juga mutlak X lebih besar dari A jika dan hanya jika X lebih kecil negatif A atau X lebih besar dari A. Nah, kita langsung ke contoh 1. Selesaikan ketaksamaan mutlak X kurang 4 lebih kecil dari 2. Nah, penyelesaiannya kita tinggal lihat dua pernyataan yang tadi, pernyataan ketaksamaan nilai mutlak yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, kita lihat dari dua ketaksamaan ini, manakah yang soal ini mengikuti bentuk yang mana? Nah, itu adalah bentuk yang pertama. Berarti kita bisa tuliskan mutlak X kurang 4 lebih kecil 2 jika dan hanya jika X kurang 4 lebih besar negatif 2 lebih kecil dari 2. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ingat materi saya yang sudah saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya tentang ketaksamaan pada bilangan real. Berarti kalau kita mau mencari solusinya, kita tambahkan kedua ruas dengan positif 4 supaya di ruas tengah ini hanya X saja atau X saja. Nah, ini sehingga kita peroleh X lebih besar 2 lebih kecil dari 6. Nah, ini merupakan solusi dari ketaksamaan mutlak X kurang 4 lebih kecil dari 2, yaitu X lebih besar 2 lebih kecil dari 6. Nah, kalau saya mau menunjukkan tentang kita membayangkan dalam bentuk jarak, berarti jarak antara X dan 4 kurang dari 2. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Selesaikan ketaksamaan mutlak 3X kurang 5 lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kita lihat dulu kira-kira dia memenuhi pernyataan ketaksamaan berkaitan dengan nilai mutlak yang mana. Itu yang kedua. Berarti saya bisa tuliskan mutlak 3X kurang 5 lebih besar atau sama dengan 1 itu jika dan hanya jika 3X kurang 5 lebih kecil atau sama dengan negatif 1 atau 3X kurang 5 lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini berarti kita harus membuka memori kita, mengingat kembali materi mengenai ketaksamaan pada bilangan real ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menambahkan kedua ruas dengan positif 5. Itu juga berlaku untuk yang bagian ini. Sehingga saya bisa tuliskan menjadi 3X kurang 5 tambah 5 lebih kecil atau sama dengan negatif 1 tambah 5 atau 3X kurang 5 yang ini tambah 5 lebih besar atau sama dengan 1 tambah 5. Sehingga saya bisa tuliskan hasil yang diperoleh dari ini adalah 3X lebih kecil atau sama dengan 4 atau 3X lebih besar atau sama dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita harus buat apa? Yang ini tentu saja kita kalikan kedua ruas dengan 1/3. Sehingga diperoleh X lebih kecil atau sama dengan 4/3. Begitu pula yang ini kita kalikan kedua ruas dengan 1/3 sehingga kita peroleh X lebih besar atau sama dengan 2. Nah, berarti solusi dari ketaksamaan ini adalah X sedemikian sehingga
X lebih kecil dari atau sama dengan 4/3 atau X lebih besar atau sama dengan 2. Nah, bagaimana adik-adik setelah kedua contoh ini, apakah adik-adik bisa paham mengenai ketaksamaan yang berkaitan dengan nilai mutlak? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah selesaikan ketaksamaan mutlak X per 4 tambah 1 lebih kecil dari 1. Oke, kita lihat dulu. Kira-kira dia cocok pernyataan yang mana? Ya, pernyataan yang pertama. Berarti saya bisa tuliskan X mutlak dari X per 4 tambah 1 lebih kecil dari 1 itu jika dan hanya jika X tambah 4 tambah 1 lebih besar negatif 1 lebih kecil dari 1. Lalu kita selesaikan dengan cara ketaksamaan pada bilangan real. Nah, tambahkan ketiga ruas dengan negatif 1. Mengapa? Karena kita mau membuat di ruas tengah ini hanya menjadi X saja. Nah, langkah pertama otomatis kita ini ya, tambahkan ketiga ruas dengan negatif 1 dulu, sehingga kita peroleh X per 4 lebih besar negatif 2 lebih kecil 0. Nah, untuk dapat selesaiannya kita kan harus bawa dalam X saja. Berarti ini kita harus kalikan dengan apa? Ya, kita kalikan ketiga ruasnya dengan positif 4. Sehingga kita peroleh X lebih besar negatif 8 lebih kecil dari 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih besar negatif 8 lebih kecil dari 0. Bagaimana setelah ketiga contoh ini makin paham mengenai ketaksamaan nilai mutlak? Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Selesaikan ketaksamaan mutlak X per 2 tambah 7 lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kita lihat kembali kedua pernyataan ini mana yang cocok? Ternyata pernyataan yang kedua. Berarti saya bisa tuliskan seperti ini. Lalu kita selesaikan masing-masing ini ya. Nah, ini berarti kita harus membuat ruas kiri menjadi X saja. Nah, berarti langkah awalnya kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 7. Begitu pula dengan yang sisi yang ini. Dan kita peroleh X per 2 lebih kecil atau sama dengan negatif 8 atau X per 2 lebih besar atau sama dengan negatif 6. Semoga langkah ini adik-adik bisa paham. Nah, sampai di sini belum selesai, tapi kita harus bawa ke X saja dulu. Berarti kita harus kalikan kedua ruas dengan berapa adik-adik? Dengan positif 2 atau kita bisa tuliskan seperti ini. Begitu pula dengan yang ini ya, kita kalikan kedua ruas dengan 2 dan diperoleh X lebih kecil atau sama dengan negatif 16 atau X lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan negatif 12. Sehingga himpunan penyelesaian dari ketaksamaan mutlak X kurang 2 tambah 7 lebih besar atau sama dengan 1 itu adalah X sedemikian sehingga X lebih kecil atau sama dengan negatif 16 atau X lebih besar atau sama dengan negatif 12. Ya, ini sudah ke contoh yang keempat. Semoga makin paham tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Kita lanjutkan ke contoh yang kelima. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda modelnya dengan contoh 1 sampai contoh 4. Coba kita lihat baik-baik. Selesaikan ketaksamaan mutlak 2 tambah 5 per X lebih besar 1. Nah, lihat baik-baik di sini ada fungsi rasional. Kita lihat ya bagaimana cara penyelesaiannya. Langkah awalnya tetap kita lihat dulu bentuk ini lebih cocok ke yang mana. Bentuk pernyataan pertama atau pernyataan kedua. Ternyata adalah pernyataan yang kedua. Berarti saya bisa tuliskan
mutlak dari 2 tambah 5 per X lebih besar 1 itu jika dan hanya jika 2 tambah 5 per X lebih kecil negatif 1 atau 2 tambah 5 per X lebih besar 1. Nah, itu harus sesuai dulu dengan bentuk yang ini. Kalau sudah sesuai, baru kita selesaikan menggunakan ketaksamaan pada bilangan real. Berarti apa? Kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 2. Begitu pula pada bagian yang ini. Sehingga diperoleh 5 per X lebih kecil negatif 3 atau 5 per X lebih besar negatif 1. Nah, sudah saya jelaskan pula pada ketaksamaan bentuk rasional, itu silakan dilihat. Nah, ini dilihat di list video saya. Nah, itu kita tidak bisa menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini dengan mengalihkan kedua ruas dengan X. Mengapa? Mesti ingat alasannya adik-adik? Ya, karena kalau kita kalikan dengan X ini kita tidak tahu nilainya positif atau negatif. Karena perkalian dengan positif tidak mengubah tanda, sedangkan perkalian dengan negatif itu bisa mengubah tanda ketaksamaan. Sehingga menggunakan mengalihkan kedua ruas dengan X itu tidak mungkin kita lakukan. Berarti yang kita bisa lakukan adalah membuat salah satu ruas menjadi 0. Nah, kita kerjakan satu-satu karena ada dua masalah yang harus kita selesaikan atau 2 kasus yang harus kita selesaikan. Ayo kita lihat di slide berikut. Nah, ini kita selesaikan dulu. 5 per X lebih kecil negatif 3. Kalau kita ingin membuat ruas kanan menjadi 0, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan positif 3. Sehingga kita peroleh 5 per X tambah 3 lebih kecil dari 0. Lalu kita samakan penyebutnya dengan X. Ya, atau kita ini penjumlahan bentuk rasional atau pecahan, sehingga kita harus menyamakan penyebutnya dulu dan kita peroleh seperti ini. 5 tambah 3X per X lebih kecil 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita bisa mendapatkan titik pemecah. Titik pemecahnya adalah min 5 per 3, X sama dengan min 5 per 3, X sama dengan 0. Tapi ingat, ini karena bentuk rasional, maka kita harus membuat syarat X tidak sama dengan 0. Semoga adik-adik masih ingat kenapa syarat X tidak boleh sama dengan 0 atau tidak boleh penyebutnya itu 0. Oke, sekarang kita gambarkan berdasarkan titik pemecah yang kita peroleh, min 5 per 3 dan 0. Kita uji selang, kita uji dengan X sama dengan 1, maka bernilai positif. Lihat ya, 5 tambah 3 kali 1 tak per 1, hasilnya adalah positif. Berarti selang yang memiliki nilai X sama dengan 1 itu di sini, itu bernilai positif. Berarti selanjutnya adalah selang-seling. Oke. Nah, berarti HP-nya adalah, lihat di sini adalah tanda lebih kecil, berarti daerah yang negatif. Nah, seperti ini ya. Solusi untuk ketidaksamaan ini ya, atau ketaksamaan ini, sehingga kita bisa tuliskan solusinya adalah X lebih besar negatif 5 per 3 lebih kecil dari 0. Tapi ingat tadi sebelumnya bentuk mutlaknya itu pakai kata atau untuk yang ini ya, ada 2 kasus yaitu atau dengan yang ini ya, 5 per X lebih besar negatif 1. Nah, ini penyelesaian yang ini sudah, sekarang kita selesaikan bentuk ketaksamaan yang ini. Nah, itu seperti yang tadi kita buat salah satu ruas, kita buat ruas kanan jadi 0, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan positif 1, kita peroleh seperti ini, 5 per X tambah 1 lebih besar 0. Lalu kita samakan penyebutnya, kita peroleh 5 tambah X per X lebih besar 0. Kita sudah dapat titik pemecahnya, yaitu negatif 5. Negatif 5 dan X sama dengan 0 ya. X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 0 adalah titik pemecah atau titik yang akan membagi garis bilangan menjadi beberapa selang ya.
Nah, jangan lupa karena ini bentuk rasional berarti penyebutnya tidak boleh nol, sehingga kita syaratkan pembuat nol atau titik pemecah pada penyebut itu tidak boleh nol ya di sini ya. Kita syaratkan X tidak sama dengan nol atau penyebutnya tidak boleh nol. Nah, lalu kita gambarkan berdasarkan titik pemecah yang sudah kita peroleh, min 5, 0. Lalu kita uji titik. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti nilainya positif. Nah, 1 itu di sini ya. Selang yang memiliki nilai 1 itu di samping kanan ya. Lalu bagian tengah negatif, bagian kirinya adalah positif ya, selang yang bagian kiri. Nah, ini lalu kita lihat tanda ketaksamaannya adalah lebih besar. Berarti kita harus mengambil daerah yang apa adik-adik? Ya, yang positif. Nah, berarti solusi untuk ketaksamaan bentuk seperti ini adalah X lebih kecil negatif 5 atau X lebih besar dari 0. Oke, dari kedua pertidaksamaan yang sudah kita selesaikan, sebenarnya itu tadi mengarah ke mutlak dari soal tadi apa ya, mutlak berapa tadi? Sorry ya, kita lihat dulu. Ya, mutlak dari 2 tambah 5 per X lebih besar 1. Mas. Ini kita sudah selesaikan per kasusnya. Nah, hasil akhirnya adalah gabungan dari ini. Dari solusi yang ini dan solusi yang ini. Kenapa bukan irisan? Karena memang dari awal dia digabung, ini semua, yang ini termasuk daerah selesaian, yang ini juga termasuk daerah selesaian. Bukan kalau irisan berarti harus memenuhi kedua-duanya, tapi kan ini tidak. Ini juga daerah solusi, yang ini juga daerah solusi, maka ini gabungan. Sehingga kita bisa tuliskan himpunan penyelesaian dari ketaksamaan mutlak 2 tambah 5 per X lebih besar 1, kalau tidak salah soalnya tadi, itu adalah X sedemikian sehingga X lebih besar negatif 5 per 3 lebih kecil 0. Oh, ini seharusnya saya tulis karena ini sudah oke, tunggu ya. Ini saya perbaiki dulu. Ini kita urutkan, otomatis harus dari yang ini ya. Ini dulu. X lebih kecil negatif 5 atau X lebih, bisa ya. Oke. Nah, kenapa saya tuliskan seperti itu? Karena kalau di bilangan real itu kalau kita sesuai urutannya itu kan selangnya itu kan berarti kita X lebih kecil negatif 5 dulu, baru atau X lebih besar negatif 5 per 3 lebih kecil 0 atau X lebih besar 0. Atau misalnya ini kan 5 per 3 ke 0 kan di tengah sini, sekitar di sini. Berarti kita utamakan dulu selang yang paling kiri ke tengah, baru selang paling kanan. Oke, semoga adik-adik bisa paham, khususnya untuk ketaksamaan yang seperti ini, ketaksamaan nilai mutlak, semoga bisa paham. Nah, demikian penjelasan saya mengenai ketaksamaan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Harapan saya, semoga apa yang sudah saya jelaskan benar-benar bisa dipahami dan dipahami dengan baik oleh adik-adik, sehingga adik-adik bisa mengerjakan soal-soal berkaitan dengan ketaksamaan nilai mutlak itu dengan baik. Oke, demikian. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih ya adik-adik. Sampai jumpa.